Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring matematika kelas 7 SMP Negeri 1 Samarinda. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel pada pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan kedua kemarin, di materi yang sudah saya share, saya sudah membahas tentang bagaimana menentukan suatu himpunan penyelesaian dengan bentuk pecahan, kemudian bagaimana menentukan himpunan penyelesaian atau menyelesaikan soal-soal penerapan tentang persamaan linear satu variabel, serta saya juga sudah sedikit membahas tentang konsep dari pertidaksamaan linear satu variabel, di mana pertidaksamaan linear satu variabel itu memiliki kesamaan dengan persamaan, tetapi tandanya berbeda. Kalau persamaan itu tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan. Sedangkan kalau pertidaksamaan tandanya ada 4 yang biasanya digunakan, yaitu kurang dari yang menghadap ke kiri, kemudian ada lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya yang sering digunakan, dan makna dari setiap tanda itu berbeda antara tanda yang pertama dengan tanda yang lainnya, seperti itu ya. Oke, di pertemuan hari ini saya akan membahas tentang menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel, yaitu dengan cara mensubstitusi atau mengganti nilai dari variabel agar persamaan tersebut bernilai benar. Nah, jadi ketika kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel, kalian bisa menggunakan cara yang sama dengan menentukan persamaan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, di sini saya misalkan ya, perhatikan pertidaksamaan 10 dikurang 3x lebih dari 2, di mana x merupakan bilangan asli. Ingat, di mana x itu merupakan bilangan asli. Nah, sekarang kita coba bilangan asli kan kita dimulai dari 1. Kita misalkan x-nya kita ganti 1, x sama dengan 1. Maka 10 dikurang 3 dikali 1 lebih dari 2. Apakah benar? Ternyata 10 dikurang 3 hasilnya adalah 7. 7 itu lebih besar dari 2, maka pernyataannya bernilai benar. Kemudian kalau misalnya kita ganti x-nya sama dengan 2, maka 10 dikurang 3 dikali 2 lebih dari 2. Nah, 3 kali 2 adalah 6. Jadi 10 dikurang 6 hasilnya harus lebih dari 2 agar pernyataannya benar. Maka kita lihat 10 dikurang 6 hasilnya adalah 4. Oh, ternyata 4 itu lebih besar dari 2. Maka pernyataannya bernilai benar. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika x-nya kita ganti 3? Apakah pernyataannya masih bernilai benar? Nah, kita lihat 10 dikurang 3 dikali 3. Ternyata 3 dikali 3 adalah 9. Dan hasilnya adalah 1 lebih dari 2. Ternyata pernyataannya bernilai salah. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini, ternyata kalau persamaan linear satu variabel itu himpunan penyelesaiannya hanya ada 1. Tetapi kalau pertidaksamaan linear satu variabel, ternyata himpunan penyelesaiannya ada lebih dari 1 ternyata. Di sini ada 2 ternyata. Ternyata untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, pertidaksamaan tersebut bernilai benar. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas adalah 1 dan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya belum tentu hanya ada 1. Bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi tidak
terhingga seperti itu ya, untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi harus kalian bedakan itu. Sini ada contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x dikurang 2 lebih dari 3x ditambah 5, di mana x merupakan himpunan bilangan cacah. Penyelesaian. Ya, seperti biasa kita tulis dulu pertidaksamaannya. Jadi 4x dikurang 2 lebih dari 3x ditambah 5. Nah, kemudian saya mau memindahkan variabel dan koefisien yang ada di ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri dengan cara mengurangkan masing-masing ruas dengan 3x. Sehingga diperoleh hasilnya adalah x dikurang 2 lebih dari 5. Nah, kemudian saya akan memindahkan konstanta yang ada di ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan dengan cara menjumlahkan masing-masing ruas dengan 2, menambahkan. Nah, kedua ruas ditambah dengan 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah x lebih dari 7. Ingat, ketika kalian menentukan penyelesaiannya terlebih dahulu, maka variabel itu harus bernilai 1. Ini harus bernilai 1 ya. Saya masih menemukan beberapa tugas yang misalnya penyelesaiannya masih seperti ini. 2x sama dengan 8. Ini belum penyelesaian ini. Kalau kalian menulis seperti ini belum penyelesaian. Jadi penyelesaiannya harus dalam bentuk x sama dengan, atau kalau pertidaksamaan seperti yang di contoh ini, x lebih dari 7, ini adalah penyelesaian. Tapi kalau seperti yang ini bukan penyelesaian. Seperti 2x sama dengan 8, itu belum, penyelesaiannya belum seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x dikurang 2 lebih dari 3x ditambah 5 adalah, nah, kita lihat bilangan-bilangan yang lebih dari 7. Ingat, lebih dari 7, bukan lebih dari atau sama dengan. Berarti 7-nya tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian tersebut. Berarti kita mulai dari 8, 9, 10. Nah, ini artinya titik-titik 3 ini bukan kalian disuruh mengisi bilangan berapa selanjutnya, tetapi kalau ada titik 3 seperti ini, itu artinya dan seterusnya. Ingat, dan seterusnya ya. Ini bisa kalian pakai ketika himpunan penyelesaiannya tidak berhingga. Nah, maksudnya tidak berhingga, berarti kan x lebih dari 7. Berarti bisa jadi x lebih dari 100 misalnya. Nah, itu kan lebih jauh lagi kalau kalian tulis 10, 11, 12, sampai 100 kan banyak sekali tuh. Jadi kita gunakan tanda titik 3 ini seperti itu. Nah, bisa juga kalian tulis himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan seperti yang ada di contoh ini. HP atau himpunan penyelesaian sama dengan himpunan X, di mana X lebih dari 7 dan X merupakan elemen bilangan cacah. Ingat, syaratnya selalu ada 2. Ada intervalnya yang ini X lebih dari 7 dan X itu merupakan bilangan apa, seperti itu ya. Dan saya minta sebisa mungkin ketika kalian menyelesaikan pertidaksamaan, harus ada, kalian boleh menyebutkan anggotanya, tapi kalau dirasa kalian terlalu banyak menyebutkan anggotanya, kalian bisa menuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, seperti itu ya. Oke, contoh berikutnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x ditambah 5 lebih dari 7x dikurang 13, di mana X merupakan himpunan bilangan cacah. Nah, penyelesaian. 4x ditambah 5 lebih dari 7x dikurang 13. Nah, seperti biasa saya akan pindahkan terlebih dahulu variabel serta koefisien yang ada di ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Maka kita kurangkan masing-masing ruas dengan negatif 7x. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan ketika kalian mengurangkan atau menjumlahkan, kalian perhatikan dulu tanda pada koefisien atau konstanta yang ada di ruas kanan atau ruas kiri yang akan kalian pindahkan.
Nah, bisa kalian lihat di ruas sebelah kanan ini, saya mau pindahkan 7X ke ruas sebelah kiri. Nah, 7X ini kan bernilai positif. Nah, supaya di ruas sebelah kanan itu dia bernilai 0, maka kita kurangkan dengan 7X. Nah, di ruas sebelah kiri juga harus kita kurangkan dengan 7X agar bernilai sama. Kalau kalian tidak kurangkan atau kalian kurangkan salah satu ruas saja, maka hasilnya akan berbeda dan kalian tidak akan menemukan penyelesaiannya seperti itu. Nah, kita lanjut. Maka hasilnya kita peroleh adalah negatif 3X ditambah 5 lebih dari negatif 13. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memindahkan konstanta yang ada di ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Dengan cara, nah kita lihat konstantanya ternyata di ruas sebelah kiri itu bernilai positif. Maka kita kurangkan masing-masing ruas dengan negatif 5. Kita kurangkan 5, maka hasilnya adalah negatif 3X lebih dari negatif 18. Nah, kemudian, ini yang saya bilang tadi, ini bukan hasil akhir. Kenapa saya bilang bukan hasil akhir? Karena variabel X ini masih memiliki koefisien. Nah, supaya kita temukan penyelesaiannya, maka kita lihat koefisien dari variabel X itu adalah negatif 3. Nah, supaya menjadi penyelesaian, maka kita kalikan atau kita bagi dengan koefisien yang sama agar bernilai 1. Nah, di sini koefisiennya adalah negatif 3. Berarti kita bisa bagi kedua ruas dengan negatif 3 supaya bernilai 1 variabel X-nya. Nah, di sini saya sedikit jelaskan, kedua ruas itu dibagi negatif 3, kemudian tanda pertidaksamaannya berubah menjadi kurang dari. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, tandanya berubah jadi tanda kurang dari. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini saya peroleh hasilnya adalah X kurang dari 6. Nah, ini adalah penyelesaiannya, X kurang dari 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4X ditambah 5 lebih dari 7X dikurang 13 itu adalah 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Atau sampai 0 ya, ingat, bilangan caca kan dimulai dari ke 0. Maka itu pasti ujungnya adalah 0 seperti itu ya. Atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X merupakan bilangan caca dan X kurang dari 6 ini ya. Bisa kalian lihat notasi untuk himpunannya. Nah, seperti itu. Ini untuk contoh kedua. Nah, pada contoh 2 di slide sebelumnya tentu ada sedikit pertanyaan, mengapa ketika suatu pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Sekarang kalian perhatikan, seandainya tanda pertidaksamaannya kita tidak ubah, maka pasti penyelesaiannya adalah X lebih dari 6. Nah, sekarang kita misalkan, kita ambil nilai X yang lebih dari 6, misalnya 7, kemudian kita substitusi ke pertidaksamaannya, apakah bernilai benar atau salah. Nah, 4 dikali 7 ditambah 5 harus lebih besar dari 7 dikali 7 dikurang 13. Maka kita peroleh hasilnya 28 ditambah 5 lebih dari 49 dikurang 13. Maka hasilnya adalah 33 lebih dari 36. Ternyata kalau kita pilih X sama dengan 7, itu pernyataannya bernilai salah. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, yang kita cari itu kan adalah penyelesaian yang bernilai benar. Nah, ternyata kalau kita tidak ubah tandanya ketika dibagi dengan bilangan negatif, maka pernyataannya akan bernilai salah. Seperti itu. Nah, suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dalam pertidaksamaan yang ekuivalen dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang saya bahas tadi, dicontoh menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Kemudian berikutnya mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Jadi kalau kalian mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama,
selama bilangan itu positif, maka tandanya tidak akan berubah. Nah, berbeda ketika kalian bagi dengan bilangan negatif. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketidaksamaan berubah. Nah, jadi kalian harus ingat ya, dalam pertidaksamaan, ketika kalian mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Nah, apa saja yang berubah? Jadi kalau tandanya awalnya kurang dari, maka ketika kalian bagi atau kalian kali dengan bilangan negatif, tandanya berubah menjadi lebih dari. Kemudian yang berikutnya, kalau tandanya kurang dari atau sama dengan, itu tandanya berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Begitu juga sebaliknya, kalau tandanya awalnya itu lebih dari, maka berubah menjadi kurang dari kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Kemudian kalau lebih dari atau sama dengan, itu berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Seperti itu ya. Jadi harus kalian pahami baik-baik, kalian lihat, pokoknya ketika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berubah. Kalau kalian tidak ubah tanda pertidaksamaannya, maka jawaban kalian pasti salah. Seperti itu ya. Nah, berikutnya yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2x ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 1/5x, di mana X merupakan himpunan dari bilangan-bilangan negatif 15, negatif 14, negatif 13, sampai 0. Nah, jadi ini adalah bilangan-bilangan bulat yang bernilai negatif, tapi dibatasi dari 0 sampai negatif 15, seperti itu. Atau dari negatif 15 sampai 0. Karena kan 0 lebih besar dari negatif 15. Ingat ya, perbandingan bilangan bulat. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya sama caranya seperti kita menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan satu variabel dalam bentuk pecahan. Jadi seperti biasa yang pertama, nah di sini saya mau mengalihkan kedua ruas dengan 10. Nah, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama itu kalian menghilangkan dulu bentuk pecahannya dengan cara mengalihkan masing-masing ruas dengan dengan KPK dari kedua penyebut. Di sini penyebutnya adalah 2, yang di ruas sebelah kiri penyebutnya 2, yang di ruas sebelah kanan penyebutnya adalah 5. Jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Itu adalah fungsi kita mencari menentukan KPK-nya terlebih dahulu agar kita menghilangkan bentuk pecahannya, kita ubah jadi bentuk biasa. Jadi ada beberapa pertanyaan, kenapa kita harus mencari KPK, Pak? Nah, ini jadi saya ingatkan sekali lagi, KPK itu kita gunakan untuk menghilangkan bentuk pecahannya, mengubahnya menjadi bentuk biasa. Nah, jadi kalau kalian kalikan 10 dikali 1/2 itu adalah 5. Jadi itu adalah 5x, kemudian 10 dikali 3 adalah 30. Kemudian 10 dikali 1/5x itu hasilnya adalah 2x, seperti itu. Nah, setelah berubah menjadi bentuk biasa, saya mau pindahkan dulu konstanta yang ada di ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan dengan cara mengurangkan masing-masing ruas dengan 30. Maka kita peroleh hasilnya adalah 5x kurang dari atau sama dengan 2x dikurang 30. Kemudian saya memindahkan koefisien dan variabel yang ada di ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri dengan cara mengurangkan masing-masing ruas dengan 2x. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3x kurang dari atau sama dengan negatif 30. Nah, kemudian kita akan membuat koefisien dari variabel x itu bernilai 1 dengan cara membagi masing-masing ruas dengan 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah x kurang dari atau sama dengan negatif 10, seperti itu ya. Nah, Pak, itu kan dibagi, itu ada bilangan negatif, Pak, di situ. Yang mana bilangan negatif? Yang ini. Ini adalah bilangan negatif. Nah, kalau
bukan pembaginya, atau bukan dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya tetap tidak berubah. Nah, bisa kalian lihat di sini. Pembaginya adalah 3, yaitu bernilai positif. Jadi, bukan apa? Jadi, tandanya tidak berubah. Kalau misalnya ya dibagi dengan negatif 3, nah itu baru tandanya berubah ya. Kalau seperti ini, tandanya tidak akan berubah. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2x ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 1/5x adalah x kurang dari atau sama dengan negatif 10 atau x lebih kecil dari negatif 10. Berarti yang nilainya lebih kecil dari negatif 10 dari himpunan yang sudah diketahui, ini adalah himpunan yang sudah diketahui ya. Nilai x ini berada di sini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 15, negatif 14, negatif 13, negatif 12, negatif 11, dan negatif 10. Kenapa negatif 10-nya ikut? Lihat tandanya. Lihat tandanya ada tanda garis di bawahnya. Kalau ada tanda garis di bawahnya artinya ada kata sama dengan. Berarti kalau mengarah ke kiri, kurang dari atau sama dengan negatif 10. Jadi negatif 10-nya juga ikut ya. Atau dalam notasi bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X itu lebih dari negatif 16, lebih besar dari negatif 16, dan kurang dari atau sama dengan negatif 10. Dan X merupakan elemen dari bilangan bulat negatif, seperti itu ya. Nah, berikutnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2M dikurang 3M dikurang 14/5 lebih dari 0, di mana X merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, jadi X, ini saya salah tulis ya. Ini sebenarnya bukan X, tapi M, karena variabelnya di situ M. Jadi M itu merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, penyelesaian. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, bisa kalian lihat di sini di soal. Ini ada 3M dikurang 14, tapi penyebutnya jadi 1. Nah, kalau penyebutnya jadi 1 seperti ini, itu artinya kalau saya tulis ulang, 2M per 3 dikurang 3M per 5 dikurang 14/5 lebih dari 0. Nah, jadi bentuk soalnya itu sebenarnya seperti ini, tapi karena yang 3M dan 14 ini penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5, maka hanya ditulis penyebutnya hanya ditulis 1 kali seperti itu. Nah, cara ketika kalian menemukan pertidaksamaan seperti ini berlaku untuk pertidaksamaan dan persamaan ya. Kalau kalian ketemu misalnya sama dengan 0 atau lebih dari 0, kurang dari 0, yang harus pertama kalian kerjakan adalah konstantanya diubah atau dipindah ke ruas sebelah kanan. Nah, di sini konstantanya adalah negatif 14/5. Berarti supaya dia berada di sebelah kanan, suku 14/5 ini ada di sebelah kanan, maka kita tambahkan masing-masing ruas dengan 14/5. Maka kita peroleh 2M per 3 dikurang 3M per 5 dikurang 14/5 ditambah 14/5. Nah, yang di ruas sebelah kanan itu langsung saya tambahkan 14/5 ya. Nah, jadi kalau kalian bertemu pertidaksamaan atau persamaan dalam bentuk seperti ini yang lebih dari 0, yang di belakangnya 0, langkah pertama yang kalian kerjakan adalah memindahkan konstanta yang ada di ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan, seperti itu. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2M per 3 dikurang 3M per 5 lebih dari 14/5, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu, karena koefisien dan variabel yang ada di ruas sebelah sudah berada di ruas sebelah kiri semua, maka kita operasikan yang ada di ruas sebelah kiri saja, karena variabel dan konstantanya sudah ada dalam satu ruas, jadi kita tidak perlu menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya, kita samakan penyebutnya dulu, penyebutnya 3 dan 5, maka penyebutnya kita samakan jadi 15. Maka kita peroleh 10M dikurang 9M per 15 lebih dari 14/5.
Maka kita peroleh hasilnya adalah 1/15M lebih dari 14/5. Nah, sekarang saya mau membuat koefisien dari variabel M ini bernilai 1. Nah, bagaimana supaya bernilai 1? Kalian bisa kalikan dengan 15 atau bisa kalian kalikan dengan kebalikannya, yaitu 15/1 seperti itu. Nah, seperti yang saya tulis ini. Kalian bisa kalikan dengan 15 langsung atau 15/1, terserah kalian. Tapi tidak semua soal berbentuk seperti ini. Tidak semua soal berbentuk seperti ini. Bisa jadi pecahannya bukan 1/15, bisa jadi pecahannya berapa? 2/3 misalnya. 2/3 supaya bernilai 1, maka akan kita kalikan dengan 3/2 seperti itu ya. Nah, di sini karena koefisiennya adalah 1/15, maka saya kalikan dengan 15/1. Jadi kedua ruas kita kalikan 15/1 ya. Kita kalikan 15/1, maka hasilnya adalah M lebih dari 42. Dari mana M lebih dari 42? Dari sini. Ini bisa kalian sederhanakan, 15 dibagi 5, maka hasilnya adalah 3. Berarti 14 dikali 3, hasilnya adalah 42, seperti itu ya. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2M/3 dikurang 3M dikurang 14/5 lebih dari 0 adalah M-nya lebih dari 42. Berarti kita mulai dari 43, 44, 45, dan seterusnya. Minimal kalian harus menyebutkan 3 anggotanya. Atau himpunan penyelesaiannya bisa kalian tulis dalam bentuk notasi, yaitu himpunan M, di mana M lebih dari 2, dan M merupakan elemen bilangan bulat. Seperti itu ya. Itu untuk contoh dari menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan dalam bentuk pecahan, seperti itu ya. Berikutnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 5 ditambah 3x, di mana x merupakan himpunan bilangan asli. Kemudian gambarlah grafik himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kalau persamaan kemarin ada grafiknya, di sini juga ada grafiknya. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali, saya menemukan beberapa grafik yang salah gambar, tidak sesuai seperti yang saya contohkan. Ada yang menggambarkan dengan sumbu, ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya. Nah, grafik yang saya maksud di sini, di grafik suatu himpunan penyelesaian itu bukan menggunakan grafik koordinat kartesius, tetapi grafik yang menggunakan suatu garis bilangan. Jadi cukup kalian membuat garis bilangan dengan bilangan-bilangannya, misalnya 0, 1, 2, dan 3, kemudian tentukan himpunan penyelesaiannya berapa, baru kalian lingkarin yang merupakan himpunan penyelesaiannya, seperti itu. Jadi saya tidak ingin lagi menemukan grafik yang menggunakan koordinat kartesius, seperti itu ya. Kalau saya menemukan grafik yang menggunakan koordinat kartesius, maka akan saya salahkan. Ya, termasuk juga ketika kalian menuliskan himpunan penyelesaian, masih banyak yang tidak menggunakan kurung kurawal. Untuk tugas selanjutnya, saya pertegas, kalau kalian tidak menggunakan kurung kurawal, maka saya akan salahkan, langsung saya salahkan. Walaupun bilangan-bilangan yang kalian tulis itu benar. Lanjut, penyelesaian. Seperti biasa, kita tentukan dulu penyelesaiannya. Kita cari nilai X-nya berapa. Berarti di sini 4X dikurang 2, kurang dari atau sama dengan 5 ditambah 3X. Nah, seperti biasa, saya akan memindahkan dulu koefisien serta variabel yang ada di ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Dengan cara mengurangkan masing-masing ruas dengan 3X. Maka diperoleh hasilnya adalah X dikurang 2, kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kemudian saya akan memindahkan konstanta yang ada di ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan. Dengan cara
menjumlahkan atau menambahkan masing-masing ruas dengan 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan 7, seperti itu. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan 4X dikurang 2, kurang dari atau sama dengan 5, ditambah 3X adalah 1, 2, 3, sampai 7. Nah, kenapa kita mulai dari 1? Karena himpunan bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Dimulai dari 1, 2, 3, berarti ada 4, 5, 6, dan terakhir di 7. Karena batasnya hanya sampai 7. Paling besar adalah 7. Dan juga di sini ada tanda sama dengan, berarti kita 7-nya juga termasuk dari himpunan penyelesaian. Atau kalau kalian tulis dalam bentuk notasi, yaitu himpunan X, di mana X kurang dari atau sama dengan 7, X merupakan bilangan asli, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana gambar grafiknya? Nah, kalau kalian di persamaan kemarin, kan, misalnya himpunan penyelesaiannya adalah 2, X sama dengan 2, nah, berarti hanya ada 1 titik. Nah, karena di pertidaksamaan ini himpunan penyelesaiannya lebih dari 1, di sini ada 1, 2, 3, sampai 7. Berarti garis bilangan yang kalian buat itu banyak, seperti ini. Seperti yang saya buat itu 1 sampai 9 misalnya. Tetapi himpunan penyelesaiannya adalah yang kurang dari 7 atau sama dengan 7 dan merupakan bilangan-bilangan asli. Berarti 1, 2, sampai 7. Nah, di sini saya buat titiknya dari 7, 6, 5, 4, sampai 1, seperti itu. Jadi titiknya ada banyak, sesuai dengan himpunan penyelesaian yang sudah kalian cari. Kalau kalian tidak membuat titiknya atau kalian hanya membuat garis bilangannya saja, maka saya akan salahkan. Karena ada beberapa tugas yang saya cek, itu hanya menggambar garis bilangannya saja, tidak ada titiknya. Jadi langsung saya salahkan. Nah, berikutnya adalah penerapan pertidaksamaan linear satu variabel pada kehidupan sehari-hari. Contoh 6. Permukaan sebuah meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 16x cm dan lebar 10x cm. Jika luasnya tidak kurang dari 40 desimeter persegi, tentukanlah ukuran minimum permukaan meja tersebut. Nah, seperti biasa, kalau kalian bertemu dengan soal-soal cerita, baik itu pada persamaan atau pertidaksamaan, sebisa mungkin kalian buat terlebih dahulu model matematikanya, agar kalian tidak bingung. Kalau kalian tidak buat model matematikanya dulu, itu akan salah. Akan kesulitan kalian mengerjakannya. Nah, penyelesaian. Diketahui panjang dari permukaan meja itu, saya misalkan P sama dengan 16X. Kemudian lebarnya L kecil, itu sama dengan 10X. Dan luasnya adalah L besar. Luasnya adalah L besar. Kemudian model matematika untuk luasnya itu berarti kan luas sama dengan panjang dikali lebar. Tapi di sini saya belum tuliskan luasnya itu berapa. Maka saya cari dulu panjang dikali lebarnya itu adalah 16x dikali 10x, hasilnya adalah 160x kuadrat. Nah, ini modelnya belum sampai sini. Nah, di sini kalian bisa lihat luas dari permukaan meja tersebut yaitu tidak kurang dari 40 desimeter kuadrat. Nah, di sini karena satuannya yang kita gunakan adalah sentimeter, berarti kita ubah dulu. Dari desimeter kita ubah ke sentimeter persegi. Maka 40 kita kali dengan 100, hasilnya adalah 4000 cm persegi. Sehingga dapat ditulis model matematikanya sebagai berikut. Luas sama dengan 160 X kuadrat itu harus lebih dari atau sama dengan 4000. Nah, bagaimana cara kita menentukan tanda dari pertidaksamaannya itu? Kalian bisa lihat di soal. Di soal di sini ditulis tidak kurang dari. Artinya luasnya tidak boleh kurang dari 40. Tidak boleh kurang dari 4000 cm persegi. Berarti kan dia harus lebih besar atau sama dengan 40 desimeter persegi, makanya kita gunakan tanda lebih dari atau sama dengan
dengan, seperti itu. Nah, jadi di soal-soal cerita ini adalah kejelian kalian, keterampilan kalian dalam membaca soal seperti apa. Karena di soal yang kemarin, soal yang tugas 1 kemarin, itu masih ada beberapa yang salah dalam menentukan luas. Padahal di soal itu sudah saya tuliskan, luas kebun itu ada 2, tetapi hanya ada yang mengerjakan mencarinya hanya 1 luas saja. Ternyata di soal itu sudah jelas saya tulis luas kebunnya ada 2 dengan ukuran yang sama. Jadi kalian tentukan dulu 1 kebun itu luasnya ada berapa, kemudian kalian kalikan 2, seperti itu caranya ya. Oke, berikutnya setelah kita dapat modelnya, yaitu kita tentukan dulu nilai X dari model pertidaksamaan yang sudah diperoleh. Berarti kan 160X kuadrat lebih dari atau sama dengan 4000. Maka kita peroleh hasilnya, kita bagi masing-masing luas dengan 160, maka hasilnya adalah X kuadrat lebih dari atau sama dengan 25. Nah, supaya X-nya bernilai berpangkat 1, maka kita peroleh, kita akarkan masing-masing ruas. Nah, ini kita akarkan, yaitu akar dari X, ini adalah akar dari 25, akar X itu, akar X kuadrat itu sama dengan X dikali X, akar 25 itu, kalian tahu sendiri sudah, 5 dikali 5, maka kita peroleh hasilnya adalah X lebih dari atau sama dengan 5, seperti itu. Jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 5 itu merupakan nilai minimum. Kenapa kita sebut sebagai nilai minimum? Karena luas yang kita cari itu luasnya tidak kurang, berarti harus lebih dari. Maka kita peroleh nilai minimum yaitu X sama dengan 5, sehingga ukuran minimum dari permukaan meja tersebut adalah P sama dengan 16 X cm. Berarti X-nya kita ganti dengan 5. Berarti 16 dikali 5 sama dengan 80 cm. Kemudian lebarnya kita ganti dengan 5 juga, 10 dikali 5 hasilnya adalah 50 cm. Jadi ukuran minimum permukaan meja tersebut adalah 80 dikali 50 cm. Nah, di soal persamaan kemarin saya juga beberapa kali menemukan beberapa tugas ada yang langsung, padahal X ini harus disubstitusi ke soal yang mungkin sudah kita ketahui. Misalnya panjang kebun itu kalau tidak salah X ditambah 6 misalnya. X ditambah 6. Nah, kalau kalian langsung ganti panjangnya itu adalah 5, itu bernilai salah. Tapi kalau kalian ubah dulu, 5 ditambah 6, itu hasilnya adalah 11. Nah, ini yang saya maksud. X itu harus kalian masukkan atau kalian substitusi dulu ke bagian-bagian yang diketahui dari soal. Kalau kalian langsung, ada yang mengubah langsung, luasnya sama dengan 5, X karena X-nya 5, berarti 5 dikali, anggaplah lebarnya adalah 4. Luasnya sama dengan 20. Ini salah besar kalau kalian tulis seperti itu ya. Itu sebagai masukan dari saya, pembelajaran buat kalian. Harus kalian ganti dulu nilai X dengan X yang sudah kalian cari, X yang merupakan penyelesaian. Kalau kalian bingung dengan kalimat-kalimat saya, kalian bisa bertanya di grup WA. Kita bisa diskusi di grup WA ya. Oke, contoh berikutnya yaitu Ibu Devi sedang pergi berbelanja di sebuah toko untuk membeli 2 kg gula pasir dan 4 kg beras. Harga 1 kg beras lebih mahal, Rp4.500 dari harga 1 kg gula pasir. Jika total barang belanjaan yang harus dibayar Bu Devi tidak lebih dari Rp63.000, tentukanlah harga maksimum dari 1 kg gula pasir dan 1 kg beras. Nah, dari soal ini bisa kalian analisis, tanda yang harus kalian gunakan itu tanda apa? Sini ada tulisan tidak lebih dari Rp63.000. Berarti tandanya sudah bisa dipastikan adalah kurang dari atau sama dengan.
Dan juga di sini yang diminta adalah harga maksimum. Nah, seperti biasa kita misalkan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Jadi dari soal itu kita ketahui harga 1 kg gula pasir itu adalah X. Kenapa saya misalkan X? Karena kita tidak tahu berapa sih harga 1 kg gula pasir. Nah, kemudian harga 1 kg beras itu lebih mahal 4.500 dari harga gula. Nah, karena harga gulanya X, berarti harga berasnya adalah X ditambah 4.500. Dan total barang belanjaan itu yang dibayar tidak lebih dari Rp63.000. Nah, karena Ibu Devi membeli 2 kg gula pasir dan 4 kg beras, sehingga model matematika yang diperoleh dari soal di atas adalah 2X ditambah 4 dikali X ditambah 4.500 kurang dari atau sama dengan 63.000. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kita tentukan terlebih dahulu nilai X atau nilai maksimumnya berapa. Nah, di sini saya tuliskan dulu seperti biasa. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah mengalihkan terlebih dahulu yang ada di ruang sebelah kiri ini dari bentuk aljabar ini. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2X ditambah 18.000 ditambah 4X kurang dari atau sama dengan 63.000. Kemudian kita operasikan suku sejenis yang ada di ruas sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu 2X ditambah 4X, hasilnya adalah 6X ditambah 18.000 kurang dari atau sama dengan 63.000. Kemudian konstanta yang ada di ruas sebelah kiri saya pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka kita peroleh hasilnya adalah 6X ditambah 18.000 dikurang 18.000 kurang dari atau sama dengan 63.000 dikurang 18.000. Maka kita peroleh hasilnya adalah 6X kurang dari atau sama dengan 45.000. Kemudian kedua ruas saya bagi dengan 6 agar variabel X yang ada di ruas koefisien variabel X yang ada di ruas sebelah kiri bernilai 1. Maka kita bagi dengan 6 dan kita peroleh hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan 7.500. Berarti nilai maksimumnya adalah 7.500. Sehingga kita peroleh harga 1 kg gula pasir itu adalah X. Nah, X-nya di sini adalah 7.500. Maka kita sudah dapat harga 1 kg gula pasir. Kemudian harga 1 kg beras itu adalah 4.500 ditambah X. Nah, karena X-nya 7.500 berarti 4.500 ditambah 7.500 hasilnya adalah 12.000. Jadi harga 1 kg gula pasir adalah Rp7.500 dan harga 1 kg beras adalah Rp12.000 seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah dua contoh tentang menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, setelah itu kalian harus lihat lagi apakah yang diminta hanya menentukan nilai maksimum atau minimum, ataukah harus menentukan nilai-nilai dari suatu barang atau ukuran. Jadi tergantung dari soalnya ya. Kalian harus lihat baik-baik bentuk soalnya seperti apa. Dan perlu saya ingatkan atau saya jelaskan ke kalian, tidak semua contoh soal saya itu ditugas sama. Ketika saya memberikan tugas ke kalian, mungkin soal yang saya berikan itu lebih sedikit variasi atau bervariatif. Mengapa saya berikan soal demikian? Karena agar kalian berlatih. Kalau saya membuat soal yang betul-betul sama seperti contoh, langkah-langkahnya sama, cara pengerjaannya sama, dan semuanya sama, baik dalam bentuk variabel, tandanya, itu kalian tidak akan belajar, kalian tidak akan menemukan penyelesaiannya sendiri. Jadi pasti soal-soal yang saya berikan itu sedikit bervariasi. Memang ada sedikit kebingungan dari beberapa siswa, makanya saya minta kalau kalian bingung dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, silakan bertanya di grup WA. Mengapa saya minta kalian bertanya di grup WA? Agar teman-teman yang lain yang malu untuk bertanya itu bisa membaca. Itu tujuan saya membuat grup WhatsApp.
Selain saya untuk memberikan informasi tentang tugas, juga tentang ulangan, tentang materi-materi, juga di grup itu bisa kita gunakan untuk berdiskusi. Karena keterbatasan kita tidak bisa bertemu langsung di sekolah, maka saya fasilitasi kalian, saya buatkan grup WhatsApp untuk berdiskusi. Jadi kalian tidak perlu takut untuk bertanya, saya lebih senang ketika kalian bertanya di grup, jadi kita bisa bahas bersama. Jadi kalau ada teman-teman yang juga tidak paham, mereka mungkin bisa bertanya juga, karena mungkin ada siswa yang takut untuk bertanya di grup, jadi sehingga dia tidak bertanya dan akhirnya mengerjakan tugasnya juga bingung, maka tugasnya tidak dikumpul, bisa jadi seperti itu ya. Itu hanya beberapa pendapat saya saja. Di sini saya akan memberikan tugas seperti biasa, yang ada 3 soal. Soal yang pertama, ingat, bacalah soal sampai selesai. Jangan kalian tidak pernah membaca soal serta perintahnya seperti apa. Jadi di tugas 1 itu saya mendapatkan beberapa tugas, padahal di soal itu sudah jelas ditulis, kemudian gambarlah grafik himpunan penyelesaiannya seperti nomor 1. Gambarlah grafik himpunan penyelesaiannya. Ini sangat jelas di soal. Tetapi ada beberapa siswa yang tidak menggambar grafiknya. Langsung saya berikan komentar di Google Classroom, di tugas kalian. Pasti saya akan menuliskan di mana gambar grafiknya. Karena di soal sudah jelas, di situ ada tulisannya. Gambarlah gambar grafiknya. Berbeda dengan soal nomor 2, di soal nomor 2 itu saya tidak minta gambar grafiknya, tetapi saya minta tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk pecahan tersebut. Oh ya, di sini juga sudah nomor 1 ini anggota himpunannya adalah yang ini ya, di mana X dan Y merupakan himpunan bilangan bulat. Kalau nomor 2 yang itu bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa dibentuk dalam A per B. Jadi bisa dalam bentuk pecahan ya. Kemudian yang nomor 2B itu adalah X merupakan elemen bilangan bulat seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah soal cerita, soal penerapan. Jadi bisa kalian baca baik-baik di sini ya. Tugas dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan melalui Google Classroom sesuai dengan format yang sudah saya contohkan. Paling lambat hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 23:59 WITA, bukan WIB ya. Waktu Indonesia bagian tengah, bukan waktu Indonesia bagian barat. Nah, mohon diperhatikan tanggal 24 November 2020 pukul 10 WITA akan diadakan ulangan harian bab 4 setelah live event seperti biasa. Nah, jadi kalau sudah ada kalimat akan diadakan ulangan harian, berarti materi kita sudah selesai untuk bab 4 ini. Nah, materinya sudah habis. Jadi untuk semester ini materi kita ada 4. Materi kita ada 4, yaitu bilangan bulat yang bab 1, yang kedua adalah himpunan, yang ketiga adalah bentuk aljabar, dan yang keempat adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita masih punya 1 pertemuan lagi di minggu depan. Insya Allah di minggu depan saya akan membahas tentang soal-soal, saya akan membahas beberapa soal-soal yang sering salah. Jadi mungkin bisa saya ambil dari tugas-tugas, nanti bisa saya cari tugas-tugasnya, tugas-tugas kalian, atau saya buatkan soal-soal baru yang lebih bervariasi, sehingga kalian bisa belajar. Dan juga nanti minggu depan akan saya share kisi-kisi untuk persiapan PAS nanti ya, penilaian akhir semester. Oke, karena waktu kita sudah habis, sudah terbatas ya, jadi saya tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Mungkin nanti akan saya cek apakah ada pertanyaan dan akan saya jawab melalui grup WhatsApp. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.